Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah mikrobiologi, yaitu dengan menjelaskan fungi laut. Perkenalkan dulu, nama saya di sini Vikan Gustianto dengan NIM 1904 113625 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Fungi laut. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi, morfologi, habitat dan metabolisme, dan kegunaan. Ada banyak definisi mengenai fungi laut. Beberapa ahli mendefinisikan fungi laut berdasarkan kemampuannya untuk tumbuh pada berbagai konsentrasi air laut, dan ada pula yang mendefinisikannya berdasarkan kemampuan fisiologis untuk tumbuh di dalam air laut atau pada konsentrasi garam tertentu. Akan tetapi, definisi yang paling banyak dipakai adalah definisi dari Kochmeyer and Kochmeyer yang menyatakan bahwa fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut. Ini adalah gambar dari Trichoderma sp. Trichoderma sp merupakan sejenis cendawan fungi yang termasuk kelas Asochymetes. Trichoderma sp memiliki aktivitas antifungal di alam. Trichoderma banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada substrat berkayu. Trichoderma arzinium merupakan salah satu contoh yang paling banyak dipelajari karena memiliki aktivitas antifungal yang tinggi. Dapat diproduksi enzim litik dan antibiotik antifungal. Selain itu, Trichoderma dapat berkompetisi dengan patogen dan dapat membantu pertumbuhan tanaman. Trichoderma memiliki kisaran penghambatan yang luas karena dapat menghambat berbagai jenis fungi. Selain itu, Trichoderma juga dapat berkompetisi dengan patogen dan dapat membantu pertumbuhan tanaman. Trichoderma memiliki kisaran penghambatan yang luas karena dapat menghambat berbagai jenis fungi. Trichoderma memproduksi metabolit seperti asam sitrat, etanol, dan berbagai enzim seperti urease, selulase, glukanase, dan kitinase. Hasil metabolit ini dipengaruhi kandungan nutrisi yang terdapat dalam media. Trichoderma dapat memproduksi berbagai pigmen yang bervariasi pada media tertentu seperti pigmen ungu yang dihasilkan pada media yang mengandung amonium oksalat dan pigmen jingga yang dihasilkan pada media yang mengandung gelatin atau glukosa, serta pigmen merah pada medium cair yang mengandung glisin dan urea. Saat berada pada kondisi yang kaya akan kitin, Trichoderma memproduksi protein kitinolitik dan enzim kitinase. Enzim ini berguna untuk meningkatkan efisiensi aktivitas biokontrol terhadap patogen yang mengandung kitin. Klasifikasi Trichoderma adalah jamur yang mampu memproduksi senyawa antibakteri dan antifungi. Menurut Harman, klasifikasi taksonomi dari Trichoderma sp adalah kingdomnya fungi, divisinya Deuteromycota, kelasnya Deuteromycetes, subkelasnya Deuteromycetidae, ordonya Monoliales, familianya Monoliaceae, genusnya Trichoderm. Morfologi. Jamur Trichoderma sp memiliki ciri morfologi sebagai berikut. Miselium bersepta, konidioforanya bercabang dengan arah yang berlawanan, konidianya berbentuk bulat atau oval dan satu sel melekat satu sama lain, warna hijau terang. Setelah konidia atau tubuh buahnya terbentuk, maka jamur ini akan terlihat berwarna hijau kebiruan. Konidia tersebut merupakan sel tunggal yang berbentuk oval yang saling melekat satu sama lain sehingga membentuk suatu kimpulan pada ujung kiniodofor. Koloni fungi ini mudah dikenali dengan pertumbuhan yang cepat dan matang pada pertumbuhan 5 hari pada temperatur 25 derajat Celcius dan dalam media potato dextro-agar. Fungi ini dapat tumbuh seperti bulu domba dan awalnya terlihat putih. Selanjutnya konidia mulai terbentuk menjadi warna hijau.
Habitat dan metabolisme. Trichoderma sp merupakan sejenis cendawan fungi yang termasuk kelas Asomycetes. Trichoderma sp memiliki aktivitas antifungal. Di alam, Trichoderma banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada substrat kayu. Trichoderma memproduksi metabolit yang berfungsi volatil dan non-volatil. Metabolit non-volatil lebih efektif dibandingkan dengan yang volatil. Metabolit yang dihasilkan trichoderma dapat berdifusi melalui membran dialis yang kemudian dapat menghambat pertumbuhan beberapa patogen. Salah satu contoh metabolit tersebut adalah monoxyanase yang muncul saat adanya kontak antar jenis trichoderma dan semakin optimal pada pH 4. Ketiadaan metabolit ini tidak akan mengubah morfologi dan trichoderma, namun hanya akan menurunkan kemampuan penghambatan patogen. Kegunaan Trichoderma sp, salah satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis tanah dan biofungisida, adalah jamur Trichoderma. Mikroorganisme ini adalah jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari perakaran tanaman di lapangan. Trichoderma sp di samping sebagai organisme pengurai, dapat pula berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Trichoderma sp dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran racun jamur penyebab penyakit bagi tanaman seperti cendawan Ganoderma, Rigidoporus Phygostis, Fusarium oxysporum, Rhizoctum soloni, Fusarium moniliforme, Scleratum raffsi, dan cendawan Scleratum rifsil. Penggunaan pupuk biologis dan agen hayati sangat efektif mencegah penyakit busuk pangkal batang, busuk akhir yang menyebabkan tanaman layu, dan penyakit jamur akar putih pada tanaman karet serta busuk pangkal batang pada bagian kepala sawit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you for infinity.